الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat-nikmatnya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan kita yang terakhir, ya sebelum bulan Ramadan, kita telah membahas kaidah yang pertama dari 4 kaidah tentang kesyirikan yang ada di buku ini. Ya, kaidah pertama telah kita bahas, bunyinya anta'lam annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallaha huwal rabbul mudabbir, ya huwal khaliqul mudabbir. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir, yaitu maksudnya kaum musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sebenarnya mengimani, mengakui Allah adalah pencipta dan Allah adalah pengatur alam semesta ini. Tauhid apa ini? Rububiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Namun wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta, modal itu tok belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, artinya mereka statusnya masih musyrik. Ya, maka jangan mengatakan Abu Jahal CS itu masih bertauhid rububiyah berarti mereka muslim. Enggak. Mereka kufar, tetap kafir. Kenapa kok sih kafir? Dalam tauhid apa? Uluhiyah. Ya, karena mereka terjerumus dalam kesyirikan di dalam uluhiyah, yaitu mereka beribadah bukan hanya kepada Allah namun kepada sesembahan-sesembahan mereka. Tapi ini selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, maksudnya mereka di sini orang-orang kafir, kaum musyrikin, mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim
illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Kata mereka, kami tidaklah berdoa kepada berhala-berhala ini. Ya, tidaklah kami berdoa kepada mereka, maksudnya mereka di sini berhala-berhala. Dan tidaklah kami menghadapkan diri kami, maksudnya dalam beribadah, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali tujuannya adalah untuk mencari kedekatan. Ya, untuk mencari kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berdoa kepada Lata, kepada Uzza, ya kami menyembah kepada Lata, kepada Uzza itu untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'ah, dan juga mencari syafaat. Ya, untuk meminta syafaat. Kemudian lanjut kata penulis, fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Kalau mereka ini beribadah tujuannya adalah untuk mencari kedekatan dengan Allah. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kata Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai sesembahan-sesembahannya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka ini, Lata, Uzza dan kawan-kawannya ini, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti berhala ini dijadikan apa sama mereka? Perantara. Ya, tujuan mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang pendusta lagi kafir. Ya, surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Itu kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita baca syarah atau penjelasannya dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, al-qa'idatu tsaniyah, di dalam kaidah yang kedua ini, annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin wa hakama alaihim bil khuludi finnar lam yusyriku fir rububiyah wa innama asyraku fil uluhiyah. Kata beliau, sesungguhnya kaum musyrikin yang Allah namai sendiri mereka sebagai musyrikin. Jadi yang ngasih nama musyrikin ini bukan kita. Allah sendiri yang menamai mereka dengan musyrikin, dan Allah menetapkan hukuman atas mereka di akhirat dengan kekekalan di neraka jahanam wal iyadzubillah. Apa dalilnya? Bahwa kaum musyrikin, pelaku kesyirikan itu kekal di neraka selama-lamanya. Ayatnya, suratnya antum sering dengar, juz amma kok. Apa bunyinya? Sebelumnya betul, sebelumnya tapi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan juga dari kaum musyrikin, mereka itu semua berada di neraka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka ini, kata beliau, mereka tidak berbuat syirik,
tidak terjatuh dalam kesyirikan di rububiyah. Enggak, mereka tidak berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Namun mereka berbuat syirik dalam uluhiyah. Ya, masa dijelaskan lagi rububiyah uluhiyah apa? Hah? Sudah kan tentek akhirnya. Ya, intinya mungkin yang baru datang, rububiyah yaitu meyakini Allah satu-satunya pencipta, ya, pengatur alam semesta, pemilik, penguasa, yang memberi rizki dan yang semakna dengan itu. Sedangkan uluhiyah yaitu Allah satu-satunya yang disembah, diibadahi. Nah, mereka itu berbuat syiriknya dalam uluhiyah. Fahum la yaqulun, mereka kaum musyrikin tidak pernah mengatakan inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allah. Mereka nggak pernah mengatakan Lata dan Uzza inilah yang menciptakan kami. Abu Jahal nggak tahu ngomong dulu. Mereka juga nggak pernah mengatakan Lata dan Uzza dan berhala-berhala kami inilah yang ngasih kami rizki, yang memberikan kami kehidupan, nggak, yang mengatur alam semesta. Abu Jahal dan kawan-kawan nggak pernah punya keyakinan seperti ini. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allah. Mereka nggak pernah meyakini berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat dengan sendirinya, atau berhala-berhala itulah yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala atau bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa mereka menyembah, beribadah kepada berhala? Kalau mereka nggak mengakui, nggak meyakini Lata dan Uzza ini sebagai pencipta mereka, pertanyaannya, lapo kok disembah? Iya, karena dijadikan perantara. Wa innamattakhadhuhum syufa'a. Mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai penolong mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allahu anhum, sebagaimana yang Allah sebutkan juga di dalam surat Yunus ayat 18. Ya, nanti dalilnya disebutkan juga sama beliau tentang syafaat. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah. Nah ini ya'budun, mereka beribadah, artinya mereka menunaikan ibadah. Ibadah bermacam-macam, sujud, ya, bernazar, tawakal, menyembelih, berdoa, berharap. Itu semua mereka berikan kepada siapa? Berhala. Ya, padahal berhala ini ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa mendatangkan, mereka yakin tidak bisa berhala ini mendatangkan manfaat kepada kita atau mendatangkan bahaya mudarat kepada kita, mendatangkan musibah kepada kita. Nggak bisa berhala ini, benda mati berhala ini. Mereka yakin hal itu. Namun kenapa mereka masih menyembahnya? Mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala inilah yang akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan sebagai perantara untuk mendapatkan pertolongan. Kata beliau, Allah berfirman tadi, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Jangankan berhala, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya kecuali siapa? Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah menimpakan kepada engkau kemudaratan, maka tidak ada yang bisa mengentaskannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu an-nafi' dan ad-dar.
Allah yang memberikan manfaat dan Allah pula yang memberikan kemudaratan, memberikan musibah kepada hamba-hambanya. Ya, selain Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku yaitu Muhammad SAW tidak memiliki kuasa atas diriku sendiri untuk mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Ya, kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hum mu'tarifun bihadza innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Kaum musyrikin Quraisy, mereka mengakui bahwa berhala-berhala ini memang nggak bisa mendatangkan manfaat kepada kami, memang nggak bisa menimpakan mudarat kepada kami. Wa innamattakhadhuhum syufa'a, yakni wusata indallahi fi qada'i hawaijihim. Namun mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara mereka di sisi Allah untuk meminta hajat-hajat mereka. Ya, untuk meminta hajat-hajat mereka. Jadi ketika mereka punya hajat, punya keperluan, mereka mintanya nggak langsung kepada Allah, tapi mereka mintanya kepada berhala, doanya kepada berhala-berhala ini, sujudnya kepada berhala ini, supaya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, supaya mereka mendapatkan manfaat dari Allah dan seterusnya. Tahu nggak arahnya ini? Kalau kita sinkronkan dengan zaman sekarang, berhalanya diganti apa? Kuburan. Ya, sama juga. Jadi jangan mengatakan nanti dibahas di kaidah ketiga. Oh, yang syirik itu kalau berhala. Tapi kalau kita ke kuburannya wali, kita minta kepada wali-wali yang mati itu untuk agar doa kita disampaikan kepada Allah, itu bukan syirik. Yang syirik itu kalau objeknya itu berhala, maka kita katakan samirawon. Iya, sama saja, karena Allah menyebutkannya dalam bentuk min dunillah, selain Allah. Kuburan itu Allah atau selain Allah? Selain Allah. Ya, masuk dalam kalimat itu. Mau bentuknya apa? Pohon kek, mau bentuknya patung, mau bentuknya batu nisan, mau bentuknya binatang, tetap itu semua masuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yadbahuna lahum, mereka menyembelih untuk berhala-berhala itu. Wa yanzuruna lahum, mereka bernadar untuk berhala-berhala tersebut. La li annahum yakhluqun au yarzuqun au yanfa'una au yadurrun fi i'tiqadihim. Dengan keyakinan bahwa berhala ini bukan pencipta kami, berhala ini bukan yang memberikan rezeki kepada kami, berhala ini tidak memberikan manfaat kepada kami dan tidak memberikan mudarat kepada kami. Itu akidahnya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Namun mereka tetap beribadah kepada patung-patung itu, berhala-berhala itu, karena mereka menjadikan patung itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wa yashfa'una indallah, dan agar patung-patung tersebut memberikan kepada mereka pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi aqidatul musyrikin. Inilah akidahnya orang-orang musyrikin. Wa anta lamma tunaqishul an kuburiyan minal kuburiyin. Tuh kan arahnya ke sana. Ya. Dan engkau, kata Syekh Shalih Fauzan, ketika engkau berdiskusi dengan seorang kuburi di sini artinya pengkeramat kuburan. Ya, apalagi di Indonesia. Ya, apalagi di Indonesia banyak orang-orang yang mengkeramatkan kuburan. Bahkan katanya bisnis paling laris adalah bisnis kuburan. Ya, omsetnya paling besar itu omset kuburan. Ya, makanya ketika kita lantang menyuarakan tauhid, memperingatkan kaum muslimin
dari bahaya kesyirikan yang salah satunya adalah mengkeramatkan kuburan-kuburan, ya, maka pengelola kuburannya dan yang sama mereka kelojotan, ya, kepanasan. Kenapa kok kepanasan? Terganggu bisnisnya, omsetnya berkurang. Omsetnya berkurang. Semua pedagangnya, tukang parkirnya ngamuk sama kita semuanya. Kalau pengunjungnya sepi ngamuk sama kita semuanya. Ya, namun demikian dakwah tauhid tetap berjalan. Meskipun banyak di antara manusia yang kelojotan, kepanasan, kebakaran, ya tetap kita peringatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, di antaranya pengkeramat-pengkeramat kuburan. Ya. Kata beliau, apabila engkau berdiskusi dengan seorang pengkeramat kuburan, yaqulu hadhil maqalah sawaan bisawain, kau berkata dengan penjelasan yang kita sampaikan tadi, ya, kau bawakan argumentasi, ya, kau bawakan dalil-dalil yang kita bawakan tadi, maka itu sama persis, ya, sama persis. Bahkan jawaban mereka juga sama seperti jawabannya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Yaqul ana adri anna hadzal wali au hadzal rajulus salih la yadurru wa la yanfa', walakin huwa rajulun salih wa uridu minhu syafa'ah li indallah. Ketika kau berkata kepada mereka, mereka akan mengatakan, iya, saya tahu. Ya, saya tahu bahwasanya wali fulan ini yang dikubur ini, dia itu nggak bisa mendatangkan manfaat kepadaku dengan sendirinya atau mendatangkan mudarat kepadaku dengan sendirinya. Ya, akan tetapi dia ini kan orang soleh, dia ini kan wali min auliyaillah. Ya, apalagi dia ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini. Ya, dia ini keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tentu dia memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami jadikan dia ini sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Ya, keyakinan mereka itu konsepnya, kalau kita langsung berdoa kepada Allah, maka sedikit harapan doa kita dikabulkan. Karena kita ini manusia yang berlumuran dosa, manusia yang banyak lalai, ya, jarang menunaikan, sedikit menjalankan perintah Allah, banyak melakukan maksiat kepada Allah, sehingga kita kalau berlumuran dosa seperti ini, berdoa kepada Allah, maka sedikit kemungkinannya didengar sama Allah, bahkan dikabulkan sama Allah. Terus gimana? Maka kita cari kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang Allah cintai, yaitu wali-walinya. Ya, maka kita berdoa kepada mereka, meminta kepada wali-wali tersebut agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Ya, nah ini penyakitnya orang-orang itu. Kalau apa-apa mesti pakai ordal. Ya. Ya, apa-apa mesti pakai orang dalam. Hatta urusan doa saja pakai orang dalam. Ya, padahal Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah nggak pernah memerintahkan kita untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai perantara. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa langsung kepadaku. Ya, maka doa langsung kepada Allah. Allah nggak pernah memerintahkan kita untuk mencari perantara-perantara. Ya, kalau ada yang nanya, Ustadz, bagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara. Ya, carilah perantara dalam beribadah, dalam bertakwa kepada Allah. Itu dalilnya. Kita disuruh nyari perantara. Yang ada di pikiran mereka, kita disuruh mencari perantara, maksudnya suruh nyari kuburan, keramat. Padahal nggak ada penafsiran para ulama. Nyari perantara artinya nyari kuburan, keramat, nggak ada.
Perantara di situ adalah yaitu apapun yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan apapun yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu dengan hal-hal yang disyariatkan. Kayak Anda tadi sholat maghrib. Sholat maghrib itu perantara nggak dalam mendekatkan diri kepada Allah? Perantara. Maka itu wasilah. Ya. Anda kemudian mungkin membaca Al-Quran, berzikir, ya kan, berpuasa, ya ada yang haji, ya ada yang umroh, ya kurban, menyembelih, itu semua wasilah, sarana menuju Allah enggak? Iya, itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, carilah sarana-sarana seperti itu. Berarti disuruh apa kita? Belajar cari sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak ada perantara yang modelnya kuburan. Allah tidak pernah menjadikan kuburan sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita mendengar salah seorang dai di negeri kita, di potongan ceramahnya itu, dia bilang bahwasanya kepada para jamaahnya, hisapnya pejabat-pejabat ini akeh, banyak hisapnya nanti di akhirat, berat tuntutannya di akhirat. Ya. Maka tidak ada jalan keselamatan di akhirat kecuali gandol ulama. Ya, kecuali dengan gandol sama ulama, nunut sama ulama. Nah, kalau nanti jenengan di akhirat nunut sama ulama, sedangkan Anda nggak pernah kenal sama ulamanya, maka ulama tadi akan nggak mau digandoli. Sopo kon? Ya, nggak mau. Tapi kalau di dunia Anda berbuat baik sama ulama, ini mulai promosi. Cek sing dawir ngono. Ya, kalau Anda berbuat baik sama ulama di dunia, ya kan, Anda suka memberi kepada ulama di dunia, maka nanti mau digandoli ulamanya. Ulamanya belum tentu selamat kok di akhirat. Ulamanya belum tentu selamat. Siapa yang menjamin ulamanya selamat? Gak ada. Ya, apalagi ulama-ulama model kayak gitu, ahlus syubuhat, kan? Maka sekali lagi Allah tidak pernah menjadikan Allah tidak pernah menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Syafaat itu ada yang hak dan ada yang batil. Asy-syafa'ah allati hiya haq was sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartan. Syafaat yang hak dan benar itu yang terpenuhi dua syarat. Sebelumnya, syafaat itu maknanya adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil masalih au daf'il mafasid. Syafaat itu artinya adalah menjadi penengah, perantara bagi orang lain agar orang lain ini mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Itu pengertian syafaat. Ya, saya ulangi, syafaat pengertiannya adalah menjadi penengah atau perantara untuk orang lain agar orang lain mendapatkan manfaat atau orang lain terhindar dari mudarat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya kerja di suatu perusahaan. Ada tetangga saya nganggur dia. Padahal dia ini ya orang yang punya keahlian, ya orang punya kompetensi gitu, tapi dia nganggur. Maka dia bilang kepada saya, tolong kalau di kantormu, perusahaanmu ada lowongan, maka tolong saya dimasukkan untuk bekerja di sana. Makanya saya bilang sama bos, butuh pegawai tak? Butuh orang tak di kantor sini? Ya, karena ada tetangga saya orangnya baik, ya orangnya rajin, punya keahlian ini, dia butuh untuk bekerja. Maka ketika bos mengatakan iya,
besok dia suruh datang ke sini ngelamar kerja, kemudian saya terima kerjanya. Saya terima dia untuk bekerja di sini. Nah, di sini saya menjadi apa? Perantara untuk agar tetangga saya ini mendapatkan manfaat atau mudarat? Manfaat. Akhirnya diterima kerja deh. Ya, saya menjadi perantaranya. Tapi tetap keputusannya di tangan siapa? Saya atau bos? Bos. Keputusannya di tangan bos, bukan di tangan saya. Nah, kemudian tetangga saya ini yang sudah kerja ini bikin masalah di kantor. Sampai akhirnya bosnya marah. Mau dipecat ini orangnya ini. Maka akhirnya saya jadi perantara lagi. Saya bilang sama bos, bos jangan dipecat lah. Ya, toh dia ini juga selama ini track recordnya bagus, kerjanya baik. Cuman kesalahan ringan seperti ini bisalah dia dikasih tahu, dikasih peringatan, jangan dipecat. Kita susah cari pegawai. Pokoknya intinya bosnya nggak jadi mecat. Di sini saya juga menjadi syafi', pemberi syafaat, menjadi penengah, perantara untuk dia tidak mendapatkan mudarat. Paham ya? Ini dalam masalah duniawi. Nah, adapun di akhirat, syafaat itu juga berlaku dengan berbagai macam bentuknya. Ada syafaat yang bentuknya itu tidak jadi memasukkan seseorang ke dalam neraka. Harusnya dia itu kalau dilihat dari amalannya mlebu neraka. Tapi karena dia mendapatkan syafaat, maka dia nggak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi modelnya wis mlebu neraka, sudah gosong dia di neraka, kemudian mendapatkan syafaat, maka dientas dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ya, ada juga yang bentuknya dia masuk neraka, tapi kemudian diringankan siksanya di neraka. Tapi ini nanti khusus ya, nggak boleh sembarangan, bukan sembarangan orang. Siapa maksudnya? Kepada Abu Thalib. Ya, syafaat Nabi SAW kepada pamannya yaitu Abu Thalib, yaitu meringankan siksa neraka. Tapi itu khusus buat Nabi, kita nggak boleh niru. Ya. Atau bisa juga bentuknya untuk menaikkan derajat seseorang di surga. Syafaat itu, karena surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Ya, yang surganya di bawah bisa dikerek ke atas dengan syafaat itu tadi. Siapa yang memberi syafaat di akhirat? Pemilik syafaat Allah. Tapi yang bagi-bagi syafaat banyak. Nabi SAW mengatakan syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wal mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat. Kata Nabi, nanti di akhirat para malaikat ngasih syafaat, para nabi ngasih syafaat, dan orang-orang beriman juga ada yang nanti diberi wewenang untuk bagi-bagi syafaat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongannya, di mana kelak pada hari kiamat Allah akan mengeluarkan suatu kaum dari neraka padahal mereka belum melakukan amalan sedikit pun. Dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Baik. Ini syafaat. Syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak tadi. Keputusannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi yang menentukan tetangga saya kerja atau enggak siapa? Bos, bukan saya. Enggak berhak dong saya mengatakan, "Ya wis, mending langsung kerja wae." Loh, ngomong bosmu dhisik, wis tak langsung ae mlebu gak apa-apa. Apa jare aku? Enggak iso. Tetap bosnya yang punya, yang berwenang di situ. Nah, syafaat juga demikian. Mau jutaan malaikat yang ngasih syafaat, ratusan ribuan nabi dan rasul, jutaan orang-orang beriman bersatu padu untuk memberikan syafaat kepada seseorang. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka dapat nggak syafaatnya itu? Nggak dapat. Misal meskipun nggak mungkin semua malaikat, nabi, orang-orang beriman bersatu padu untuk mengeluarkan Fir'aun dari neraka. Ya.
Bermanfaat nggak syafaat mereka ini? Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, meridhoi Fir'aun keluar dari neraka. Nah, ini yang dibahas oleh beliau. Syafaat itu syaratnya ada dua. Ya, syafaat syaratnya ada dua. Asyartul awal an takuna biidznillah. Syarat yang pertama adalah harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dapat clearance, dapat izin dari Allah. Asyartul tsani, syarat yang kedua, an yakunal masyfu'u fihi min ahli tauhid ay min usatil muwahhidin, yaitu ridha Allah kepada yang mendapatkan syafaat, yaitu dia harus orang yang bertauhid. Ya, dia harus orang yang bertauhid. Maksudnya orang yang bertauhid tapi pelaku maksiat. Baik, sekarang kita bahas ini. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Siapa tadi di antara yang memberi syafaat? Para malaikat. Para malaikat kalau nggak dikasih izin sama Allah untuk memberi syafaat, mereka nggak bisa ngasih syafaat. Nabi Muhammad SAW kalau nggak dikasih izin sama Allah, Nabi tidak bisa memberi syafaat. Ya, buktinya dalam hadis yang panjang yang dikenal dengan asy-syafa'atul udzma, syafaat yang agung. Pernah tahu ya hadisnya ya. Jadi manusia di padang mahsyar, mereka itu kelamaan nunggu di padang mahsyar. Maka mereka datang kepada Adam. Ya, minta kepada Adam agar Adam memohon kepada Allah agar dimulai hisab. Adam nggak mau. Disuruh ke siapa? Oh, ojo Musa dhisik. Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh nggak mau. Kemudian Musa sih. Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baru kemudian Nabi Muhammad SAW. Maka apakah Nabi langsung memberi syafaat kepada mereka? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bersujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya, mintalah kau akan diberi, dan mohonlah syafaat, kau akan diizinkan memberikan syafaat. Baru diizinkan oleh Allah Nabi SAW bagi-bagi syafaat. Ya, maka harus ada izin dari Allah. Dan kita nggak tahu kalau orang-orang beriman nggak tahu mana yang diberikan izin untuk memberi syafaat atau tidak. Jadi nggak boleh kita ngaku-ngaku. Ya, ada orang-orang itu yang ngaku-ngaku. Ya, mentang-mentang katanya keturunan Nabi. Ya, kemudian kalau ngamuk ini modelnya. Awas ya, kalau nggak minta maaf sama saya, nanti di akhirat tidak akan saya beri syafaat. Kepedean dia. Seakan-akan dia sudah pasti mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat. Ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang bisa memastikan saya nanti akan diberikan izin oleh Allah bagi-bagi syafaat. Makanya sing apik ambil aku. Ya, yang baik sama saya. Kalau nggak baik sama saya nggak tak kasih syafaat. Pek-pekan paten syafaatmu. Ya, ambil itu syafaatmu. Pek-pekan itu sudah. Alhamdulillah. Ya, maka harus ada izin dari Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi kalau izin kepada yang memberi syafaat, kalau ridho kepada yang mendapatkan syafaat. Kalau Allah nggak ridho, maka meskipun jutaan malaikat, jutaan nabi, jutaan orang beriman memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridhoi sama Allah, tidak akan dia mendapatkan syafaat. Kayak Fir'aun tadi. Dan Allah hanya meridhoi orang yang bertauhid. Sehingga pelaku kesyirikan tidak akan mungkin mendapatkan syafaat. Ya, tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan pada hari kiamat kelak. Ya, Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang mati di atas kesyirikan, tidak bermanfaat syafaat untuk mereka. Ya, Allah berfirman juga dalam surat An-Najm,
wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak ada manfaatnya kecuali apabila diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan ba'dal. Kita lanjutkan lagi. Karena syafaat itu milik Allah, maka mintanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh seseorang minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul bukan pemilik syafaat. Ya, Rasul hanya diperintahkan untuk membagi-bagi syafaat, namun beliau bukan pemiliknya. Sehingga termasuk kesyirikan apabila kita meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fa in ikhtalla syartun minasyartaini fasyafa'atu batilatun. Apabila hilang salah satu dari dua syarat tadi, yaitu izin dan ridho, apabila tidak ada salah satunya, maka itu syafaat yang batil. Qala ta'ala, Allah berfirman di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 28 Allah juga berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum usatul muwahhidin, yaitu orang-orang yang bermaksiat tapi masih ada tauhidnya. Jadi selama masih ada tauhid, maka dia punya peluang untuk mendapatkan syafaat. Tapi kalau tauhid sudah nggak ada, meskipun dia nggak pernah maksiat, ya meskipun dia hidupnya nggak pernah berzina, nggak pernah mencuri, nggak pernah mengambil hak orang lain, nggak pernah maksiat dia, baik hidupnya luar biasa, tapi dia syirik kepada Allah atau dia kafir bukan muslim, maka dia dapat syafaat nggak? Tidak dapat syafaat. Sebaliknya, selama dia masih ada tauhid, masih ada keimanan, ya bagaimanapun maksiat yang dia lakukan, maka dia masih punya peluang untuk mendapatkan syafaat. Ini bukan berarti dalam rangka untuk menggampangkan maksiat ya, enggak. Ya, kita bukan dalam rangka menggampangkan maksiat. Ammal kuffar wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang-orang kafir, para pelaku kesyirikan, mereka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat di akhirat. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 18, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang kafir yang zalim itu, mereka tidak akan mendapatkan penolong, ya tidak ada yang memberikan syafaat kepada mereka di akhirat. Fahaula sami'u bisyafa'ah wala arafu maknaha. Ya, maka banyak di antara kaum muslimin, mereka itu sering mendengar syafaat, tapi mereka nggak paham apa maknanya. Warahu yatlubunaha min haula biduni idnillahi azza wa jalla. Karena banyak di antara mereka tidak paham apa maknanya syafaat, maka mereka minta syafaatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaatnya kepada kiai, minta syafaatnya kepada ustadz, minta syafaat kepada habib. Itu perbuatan apa? Syirik. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah la tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Bahkan mereka meminta syafaat kepada orang yang jelas-jelas pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minta syafaatnya kepada pelaku kesyirikannya sendiri. Naudzubillah, ini pelaku kesyirikan yang enggak dapat syafaat, malah dijalui syafaat.
Ya, dianya sendiri nggak dapat syafaat, malah diminta-mintai syafaat. Ya. Fahaula yajhaluna makna syafa'atil haqqa wasyafa'atil batilah. Mereka itulah orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu tentang makna syafaat yang hak dan syafaat yang batil. Tidak bisa membedakan syafaat yang hak dan syafaat yang batil. Soal syafaat ini masih ada pembahasan tentang syafaat. Mungkin insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ya, kalau dilihat secara fisik ya tidak kelihatan ciri orang-orang yang memberi syafaat. Intinya dia orang yang beriman dan dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak boleh dipastikan, oh kayaknya fulan ini, karena tak lihat dia ini luar biasa, ibadahnya kenceng, ya kan, orangnya juga taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Ini berarti nanti orang yang dikasih izin memberikan syafaat. Nggak mesti juga. Ya, nggak mesti juga ustadz, nggak mesti juga dia ini seorang ulama, nggak mesti juga. Itu semua perkara gaib. Ya, itu adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya syafaat, maka Allah yang berhak untuk memberikan izin kepada siapa syafaat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang punya syafaat tersebut. Jadi kalau ditanya siapa, cirinya bagaimana, wallahu a'lam. Yang penting kita banyak berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, ya, sehingga kalau mereka kelak tidak mendapati kita di surga, maka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang disampaikan Nabi SAW, di mana sekelompok orang mereka berkata kepada Allah, innalana ikhwanan. Ya Allah, dulu ketika di dunia kami punya teman-teman, saudara-saudara, ya, nusolli, kita sholat bersama, kita puasa bersama, kita berhaji bersama, walam najidhum fil jannah, tapi kita tidak dapati mereka di surga. Maka Allah perintahkan untuk melihat ke dalam neraka dan menyelamatkan mereka selama masih ada keimanan di dalam hati mereka. Ya, itu juga namanya syafaat. Nah, wallahu a'lam. Hah? Hujan. Ya. Ya. Soalnya itu menggambarkan kita lolos sama kubur itu lebih sulit daripada sama Usman kan sudah jam juga. Nah itu penjelasan ini. Ya. Nah, Utsman bin Affan itu pernah menangis ketika disebutkan alam barzakh, alam kubur, di mana beliau mengatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur, alam barzakh itu merupakan rintangan pertama dari rintangan-rintangan akhirat. Fa iyanju minhu fama ba'dahu aisar minhu. Apabila dia selamat dari azab kubur, dari alam barzakh, maka rintangan-rintangan yang berikutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau dia tidak selamat dari alam barzakh, alias dia terseok-seok di alam barzakh, maka rintangan-rintangan berikutnya akan lebih sulit bagi dia. Kenapa Utsman bin Affan masih takut dengan masih takut dengan alam barzakh, padahal kan beliau dijamin surga? Maka jawabannya, bagaimanapun juga seseorang meskipun telah dijamin, namanya pemandangan yang sangat, jangankan Utsman bin Affan, Nabi sendiri mengakui, ma ra'aitu mandharan qad afdha'u minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam barzakh, alam kubur. Tetap itu adalah sesuatu yang mengerikan, bahkan buat Nabi Muhammad SAW.
Apalagi buat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa kalau diibaratkan di dunia ini ya? Antum terjun payung dari pesawat, ya, dijamin keamanannya, antum pasti selamat sampai ke bawah. Dijamin selamat pasti. Ya, karena peralatan-peralatannya canggih, terus habis gitu, pokoknya dijaga antum, nggak sampai antum ini jatuh. Ya di bawah mungkin sudah disediakan regu penyelamat. Pokoknya keselamatannya dijamin. Ya Pak, antum masih tetap berani atau takut? Hah? Tetap saya wedi kan? Ya, meskipun sudah dijamin keselamatannya. Ya. Ini cuman untuk mendekatkan pemahaman saja. Maka betapapun Utsman bin Affan dijamin surga oleh Allah, beliau tetap takut dengan alam kubur, alam barzakh, karena memang itu mengerikan. Nah, wallahu a'lam. Tapi saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.